Halo teman-teman, dengan anak pembantu di sini, oke? Jadi hari ini saya mau jalan-jalan, ya. Sekalian saya mau bercerita pengalaman di mana saja, negara mana saja tempat saya bekerja sebelumnya. Jadi hari ini adalah sesi curhat berbagi pengalaman, ya. Jadi ini tempatnya saya putar dulu ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini kami jalan lumayan jauh dari rumah. Ini udah daerah keluar dari kota city limit ya, seperti itu. Oke teman-teman, nanti sambil jalan-jalan kita baca cerita, oke? Oke ya, kita sudah nyampe di sini ya. Jadi tempatnya ya teman-teman, kita harus bayar pas ya. Jadi kita karena udah tekor tahun kemarin ya, jadi kita beli yang annual. Jadi annual itu kamu bebas ya, mau ke park mana aja di sekitar Texas kalau nggak salah, atau Houston atau gimana, terus kamu kena bayar gitu. Jadi ini mapnya di sana. Oke teman-teman, kalau saya cerita ya, jangan kalian anggap saya menghina ya atau menjelekkan negara tertentu ya. Jadi saya ini cerita dengan perasaan saya, dalam arti itulah, seperti itulah waktu itu saya merasakannya seperti itu ketika saya itu pergi ke negara tersebut gitu ya. Jadi ini saya mau jujur ini menceritakan. Jadi kamu anggap aja saya ini anak kampung ya, tiba-tiba diajak kerja di luar negeri sama bos saya ya. Terus itu nggak pernah yang namanya keluar negeri kan, baru pertama kali. Lah itu saya dulu dari kampung loh teman-teman, dalam arti kota tempat saya itu adalah, dia bukan kota ya waktu itu. Dia tuh, saya masuk di tempat itu tuh masih hutan-hutan teman-teman. Hutan taksi aja angkot satu, bayangkan ya. Jadi sampai berkembang terus kabupaten, terus akhirnya menjadi kota. Jadi ya, kamu bisa pahamin aja, anggap aja ini anak desa yang baru pergi ke luar negeri. Jadi seperti itulah ya. Jadi teman-teman ya, dulu saya waktu kerja itu, saya itu sering banget bolak-balik ke luar negeri ya. Wih, ada tupai di atas sana, kalau bisa lihat. Jadi saya nggak menetap di negara satu terus lama-lama. Nah, aku dulu pernah aja di negara Singapura ya, yang pertama ya. Jadi di Singapura tuh aku sempat keluar masuk, terus sama bos aku akhirnya diminta Erna untuk tinggal di sana. Jadi saya dulu ada izin tinggal untuk di Singapura ya. Jadi bos saya minta saya untuk di sana. Jadi itu adalah negara pertama kali yang saya kunjungi. Jadi waktu aku pertama kali ke Singapura itu teman-teman ya, saya kan sudah pernah bilang sebelumnya, saya itu jarang keluar kota. Boro-boro keluar kota teman-teman ya, makan aja susah ya. Jadi dulu pernah ke Jakarta, itu pun dapatnya gratisan. Nah, saya bayangkan ke Singapura teman-teman, kotanya, bukan kota ya, negaranya bersih ya. Terus orangnya disiplin di sana ya. Terus itu pokoknya itulah terbuka mata saya ya. Saya belajar, waduh, melihat negara baju itu seperti apa. Disitulah saya belajar ya. Jadi setiap negara yang saya datangan itu saya selalu ini teman-teman, belajar ya, dalam arti saya ambil, saya coba banding-bandingkan dengan negara saya. Tapi saya rasa itu wajar ya, pasti semua orang juga seperti itu gitu loh. Jadi saya ambil positif negatifnya gitu. Oke teman-teman, kita lagi di persimpangan jalan ini ya, seperti ini. Oke, Singapura itu bagus ya kalau menurut saya. Cuma masalahnya pemerintahannya di sana itu lebih memperlakukan kamu seperti buruh ya. Dalam arti pekerja, dalam arti, karena gini teman-teman, aku udah pernah, aku merasakan ya, aku bandingkan ketika saya bekerja di Amerika sama bekerja di Singapura. Kan Amerika Singapura itu kan sama-sama negara maju. Cuman pemerintahan di Amerika itu jauh lebih baik kalau menurut saya ya, dibandingkan itu di Singapura. Kalau di Singapura yang seperti saya bilang, kamu sepertinya cuma diperlakukan sebagai buruh, terkecuali kamu adalah warga negara Singapura. Ya teman saya ada yang PR pun ya, ya sama aja perlakuannya sama kamu bukan warga negara gitu. Contoh ya, di Amerika itu kalau kamu menggunakan working permit ya, atau izin kerja, atau kamu permanent resident, kamu akan diperlakukan sama seperti orang residen ya, atau warga negara. Kamu bisa ngikut seperti uang pensiun ya, atau seperti ini ada masalah seperti ini, kamu mendapatkan semua jatah ya, duit
apa yang ditebarkan kamu dapat. Kalau dia di Singapura jangan harap seperti itu ya. Jadi aku rasakan itulah perbedaan setelah saya bandingkan antara negara Singapura sama negara Amerika ya. Jadi seperti itu. Nah, cuman ya memang ya negaranya Singapura tuh ya sangat ini ya, maju, bersih ya. Nah, teman-teman, setelah aku dari Singapura itu ya, aku tuh pergi ke Bangladesh. Jadi Bangladesh sama India. Teman-teman. Di negara itulah ya. Saya itu sebagai warga negara Indonesia, saya bersyukur ya mempunyai negara yang begitu indah ya. Walaupun tidak sempurna ya kita bisa bilang, tetapi jauh 1000 lebih baik ya ketimbang India sama Bangladesh. Aduh teman-teman. Negaranya itu kan penduduknya kan banyak ya, jadi overcrowded banget. Jadi mau bernapas pun susah karena kotor ya, kotor, jorok. Kalau teman-teman lihat, ada artis yang ngomongin negara tersebut, itu memang faktanya seperti itu gitu loh. Jadi bukannya menghina mereka, apa yang kamu lihat semuanya orang-orang, aduh cantiknya ya Allah ini deh. Aduh Tuhan, teman-teman, apa yang kamu cari ya? Ini adalah masa-masa kalau pensiun itu yang seperti inilah yang kami cari ya. Menikmati alam itu mahal sekali kalau di sini. Kalau menikmati yang kota-kota itu udah bosan ya, karena memang kota kami itu kota yang sangat besar sekali di Amerika. Kalau nggak salah itu kota paling terbesar nomor 4, terkenal dengan oil dan gasnya ya teman-teman. Jadi perusahaan tuh banyak sekali oil and gas. Oke, anyway, kembali lagi ya. Aduh teman-teman, pas aku keluar dari airport itu ya, udah gerombolan orang itu pada ngantri ya. Kalau pakai apa ya itu pakaian mereka itu, aduh baunya teman-teman, aduh ya. Sekali lagi saya bukan menghina ini, saya terkaget-kaget ya, anak dari kampung ya pergi ke negara tersebut ya. Pemerintahannya aduh no comment lah ya, masih jauh lebih baik kayaknya Indonesia kalau menurut saya sih. Terus kalau perempuan di sana kurang ya dihargain ya kalau untuk bekerja, karena mungkin ya adatnya mungkin perempuan harusnya di rumah jadi ibu rumah tangga, jadi bukan bekerja gitu. Jadi ya teman-teman, jangan kalau di negara kita tuh kan bebas ya, kita namanya kita masih ada percaya diri kalau kita makan beli di pinggir jalan ya. Wih, kalau di sana itu langsung mungkin ya sakit perut. Saya aja takut melihatnya teman-teman saking joroknya. Di sana itu orang itu berludah itu kayak gitu tuh udah biasa. Sorry aku sampai beludah ini. Orang itu sampai biasa di sana gitu loh. Pokoknya dengar, walaupun kamu tinggal di perumahan mewah ya. Waktu aku pernah tinggal di Bangladesh itu perumahan mewah ya. Kalau mungkin mau disamakan tuh di Indonesia itu kan kotanya ya Dhaka ya. Jadi tuh kalau mau disamakan tuh modelnya kayak perumahan orang Pondok Indah gitu. Orang-orang kaya semua yang tinggal di situ lah ya, di komplek itu. Lah, itu ya begitu juga. Kami bertetangga itu WhatsApp. Oh, kami itu bertetangga ya kayak gitu juga. Orang pokoknya klakson ya, waduh. Aduh teman-teman, satu lagi ya, banyak banget orang yang benar-benar hidup dengan kemiskinan ya. Kamu melihat ya di pinggir jalan tuh banyak sekali orang ya yang tidur kayak di tenda gitu. Jadi miris saya ngelihatnya, banyak banget. Dan pokoknya itu di sepanjang jalan, apalagi kalau di dekat pabrik teman-teman, orang udah kayak semut itu di situ teman-teman. Nah di situ itu karena saking banyaknya manusia ya, jadi itu macet itu udah sangat sering banget ya. Jadi jalan pun kecil ya. Pokoknya udahlah. Negaranya itu aduh, I don't know what to say teman-teman ya. Pokoknya itulah yang seingatku di negara Bangladesh sama India. Jadi saya itu teman-teman tidak berani ya, walaupun saya dari kampung, tidak berani yang namanya makan di pinggir jalan. Ya orang udah serem aku ngebayanginya ya. Jadi seperti itu. Oke, kata suamiku, ini tempat untuk kuda ya. Jadi ini minumnya di sini. Airnya serem banget. Ya. Jadi seperti ini. Oke, teman-teman, kita lanjut bertempur. Oke, inilah pemandangan berikutnya. Ya, indahnya. Teman-teman mau lihat airnya? Saya cari sampah kok nggak ada sampahnya di sini ya. Serem juga, takut ada biawak ya.
Jadi ini nggak tahu ya airnya larinya kemana ya. Sejuk banget ya. Sambil makan snacking suami saya. Sampahnya kita nggak buang di sini ya teman-teman. Sampahnya kita taruh dalam tas. Kita nanti buang tempat sampah ya. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Jadi tadi saya ke Bangladesh sama ke India ya. Terus itu negara selanjutnya itu yang saya datangin ya. Itu adalah Malaysia teman-teman ya. Jadi Malaysia sama Brunei. Cuma aku di Malaysia itu nggak ke KL ya. Dalam arti ke KL itu sekali-sekali doang. Palingan untuk keperluan meeting gitu ya. Nah terus aku banyakan itu tinggal itu yang aku ingat ya. Aku sempat ke beberapa tempat kota di sana. Cuman waktu aku kerja kebanyakan ya, saya tinggal itu lama di Miri ya. Miri itu sama seperti Balikpapan ya. Jadi dia tuh kotanya kota minyak teman-teman. Jadi kota minyak bersih ya, banyak banget ekspat di sana teman-teman ya. Jadi ada tempat hiburan di sana banyak ya, pokoknya bagus lah, organize lah. Saya nggak ada cerita yang ini ya, yang what is that? Oh, no really. Oh suamiku katanya baru ketemu fish gede loncat. Nah jadi di sana saya nggak ada ya yang kayak negatif gitu ya. Perasaanku itu negara itu sama aja kayak Indonesia lah ya. Cuma memang apa standar hidup di sana itu lebih tinggi ya ketimbang Indonesia, karena kamu lihat di sana ya, walaupun jalannya kecil-kecil ya, dalam arti penduduknya nggak terlalu banyak ya, tetap ya orang-orangnya pada banyak menggunakan kendaraan roda 4 ya. Kalau di tempat kita kan kebanyakan roda 2 gitu. Padahal di sana bisa aja sih mau punya roda 2 karena kan nggak terlalu padat ya. Ya jadi seperti itu ya, makmur lah negaranya ya. Jadi aku tinggal di Miri itu teman-teman sedekat aja ya mau ke Brunei. Jadi ke Brunei itu tinggal nyebrang. Jadi kebanyakan teman-teman nggak tahu ya kalau di Brunei itu kan nggak boleh ya orang-orang minum atau ada klub-klubnya gitu kan. Nah jadi orang itu kadang-kadang dari Brunei itu tinggal drive ya atau bawa mobil ke Miri dia. Jadi Miri nanti di sana dia beli minuman, dia having fun, baru itu balik lagi. Karena kan di Brunei kan banyak ini ya apa, oilnya kan besar sekali ya, kayak Shell gitu kan, mereka punya office sana teman-teman. Jadi enak juga, aku pernah ke Brunei juga, enak tempatnya, suasananya itu bener-bener kayak ini ya, nggak betul-betul kota. Atau waktu itu aku pernah ke ini teman-teman, ke perumahannya Shell ya, bagus banget ya. Pokoknya aku suka lah ya kalau yang banyak-banyak hutannya, bukan yang kota-kota besar kayak gitu. Jadi seperti itu, aku nggak punya ya yang ku ingat yang jelek mengenai negara itu. Pokoknya bagus lah sepengingatan saya ya. Berurusan sama pemerintah pun nggak ribet ya. Pokoknya inilah apa, nggak ada lah yang singkat aku yang jelek di sana gitu. Jadi enak lah, tempatnya enak, orangnya juga enak ya. Jadi seperti itu, fenomena alam. Yuk kita jalan, nggak tahu kemana ini. Oke, jadi sambil jalan, negara berikutnya yang saya kunjungi adalah Egypt teman-teman ya. Saya sempat kerja lama juga di situ ya. Saya sempat tinggal di pusat kota. Jadi modelnya kayak Jakarta, yaitu Kairo ya. Cuma memang aku penyesalan sih yang aku rasakan sekarang itu ketika aku tidak ke piramid teman-teman. Padahal dekat aja ya dari tempat aku, dalam arti ya nggak deket-deket amat. Cuma aku ada kesempatan itu aku nggak ambil. Jadi nyesal sekarang ya. Jadi nggak kesana main melihat keindahan ya dari history ya. Itu penyesalan terbesarku. Nah, aku tinggal di situ apa? Lama tinggal sama Pak D di situ ya. Jadi bosku yang paling baik hati itu ya. Itu akan kuingat sampai mati beliau ya. Nah, jadi saya nggak banyak cerita ya, kecuali trafiknya di sana itu di Middle East itu kalau orang bawa mobil itu ya gimana ya? Kayak ugal-ugalan gitu loh modelnya kayaknya rasaku. Gitu. Jadi kayaknya nggak ngedepankan safety ya. Nah, aku dulu pernah teman-teman aku kerja ya di apalagi namanya bukan negara, kota paling bagus ya di Kairo, bukan di Kairo, di Egypt. Itu namanya Sharm el Sheikh ya. Boy teman-teman, itu belum pernah saya melihat kota yang didesain sedemikian rupa ya. Aduh, rilaksnya saya dengar air itu ya, rapi, bersih ya. Dan itu adalah kota untuk teman-teman kalau mau di ini kayak modelnya Bali lah. Jadi banyak orang turis di situ. Terus orang-orang kerajaan itu atau pemimpin pemerintahannya itu sering ke sana cuma untuk holiday. Jadi memang tempat itu didesain ya. Jadi untuk untuk jalan-jalan aja, untuk have fun ya.
bersih teman-teman, pasirnya putih ya, bangunannya kita bisa lihat banyak orang itu di situ ngerokok. Ini yang rokok apa ya namanya itu, yang rokok pakai selang itu loh, lupa saya namanya. Banyak, pokoknya bagus teman-teman. Wih, biru lautnya ya, tapi lautnya itu nggak ada gelombangnya kayak di Bali kayak gitu, cuma airnya bersih, jernih banget ya. Jadi seperti itu, aku bersyukurlah paling tidak menikmati kota itulah ya. Itu yang aku benar-benar bersyukur ya di situ. Oke, jadi kita udah mau naik ke atas ya, udah ngos-ngosan ya, maklum udah kegemukan. Oke teman-teman, kita melewati jalan setapak ya. Jadi negara berikutnya yang saya datangi ya, itu adalah Myanmar ya. Jadi Myanmar yang lagi rusuh-rusuh sekarang ini. Saya pernah loh teman-teman melewatin ya tempat karantinanya yang ibu yang sekarang lagi yang diperdebatkan itu, yang mau dilengsarkan. Rumahnya sangat sederhana ya. Jadi saya lihat pagarnya gitu ya, beton gitu. Itu teman-teman adalah negara menurut saya ya. Saya di sana itu saya merasakan saya seperti di rumah sendiri. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Saya tidak pernah ada rasa takut, orang-orangnya ramah, baik ya teman-teman. Saya berani loh jalan, kalau keluar kayak gitu jalan kaki gitu ya. Saya berani gitu loh. Kalau nggak salah saya itu di Wanggon, kalau nggak salah itu nama kotanya waktu itu ya. Aku ke temple ya. Saya tinggal tuh di hotel mewah teman-teman, hotelnya harganya US dollar waktu itu. Makan pun harga makanannya itu dipatok US dollar di situ. Tapi memang teman-teman ya, orangnya santai. Tetapi kamu tidak akan merasa ketakutan, pemerintahannya santai, tapi tidak malas-malas. Saya tidak merasa ada orang yang korupsi ya, dalam arti mengambil keuntungan gitu ya dari orang lain. Saya nggak ngerasakan seperti itu di situ. Jadi negaranya bagus, itu adalah negara yang betul-betul saya salut lah orang-orangnya ya. Jadi di sana teman-teman, orang-orangnya itu kalau pergi kerja pakai sarung ya, sarung, sendal jepit ya. Baru itu tinggal pakai kemeja gitu doang atau baju kaos gitu. Jadi belum ada yang namanya kayak peraturan harus seperti ini, nggak ada namanya dress code ya kalau kita bilang ya. Jadi aku benar-benar deh, itu adalah negara yang kurindukan gitu. Jadi aku melihat ada masalah sekarang di Myanmar seperti ini, ikut sedih juga sih. Yang mudah-mudahan aja lah segera pulih ya. Oke, what next? Nah, selanjutnya negara yang saya datangin ya, ini negara yang bisa dibilang terakhir ya teman-teman. Tapi saya pernah ya teman-teman ke Australia, jadi ke Amerika. Jadi sebelum saya datang ke Amerika untuk sekolah dan bertemu sama menikah dengan suami saya, sebelumnya saya udah pernah ke sini ya. Waktu itu ada training, terus ada kerjaan sedikit juga, 2 kalian kah? 2 atau 3 kali saya datang ke Amerika. Jadi dulu waktu saya di Suriname juga, pas saya cuti saya nggak pulang ke Indonesia, saya main ke Amerika. Jadi saya seperti itu, saya kerja cuti itu jarang ya pulang ke Indonesia. Jadi saya pergi kemana gitu, main kemana gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi waktu di Singapura susah ya, cutinya sedikit. Tapi kalau kerja di negara-negara kayak gitu lebih banyak cutinya. Nah, di Suriname itu ya, itu juga negara yang seperti rasa rumah sendiri. Karena apa? Di sana bahasanya pakai bahasa Jawa teman-teman. Jadi orang berbahasa Jawa, cuma bedanya ya, karena kayaknya dia Spanish ya. Jadi kan dia South America ya, Suriname itu ya. Jadi saya tinggal di Paramaribo ya, di ibu kotanya juga. Di situ orangnya lebih inilah relax ya, sukanya ya. Kamu tahu sendiri ya, kalau South America kan lebih orangnya lebih party ya, pesta ya, having fun ya. Jadi kalau kita bilang di Indonesia itu South America itu adalah seperti ini. Orang Manado ya, kalau orang Manado kan suka itu party-party ya, ngumpul-ngumpul bareng gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi di situ tuh orangnya ya relax ya. Jadi kami sewa ya satu kayak hotel gitu modelnya teman-teman. Kami sewa di situ, mereka sediakan semuanya gitu. Jadi di situ hotel kami ambil, terus ada rumah. What's that? Oh oke. Terus di belakangnya dijadiin kantor gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya kesana nggak kemana-mana. Saya menikmati lah di Suriname itu. Saya bisa makan di situ, ada namanya nasi yang paling enak ya. Wih, nasi campur katanya namanya. Wih, enak banget teman-teman. Kangen jadi makanan itu. Jadi ya, tapi nggak terlalu lama ya saya di situ. Saya di situ tuh cuma beberapa minggu gitu. Dan proyeknya kebetulan selesainya lebih awal gitu.
Jadi ya seperti itulah dari situ. Nah kalau waktu ke Australia itu aku training ya teman-teman. Jadi Pak D manggil aku ke sana, terus aku ke Brisbane ya. Ya Brisbane baru saya tuh ke ini Gold Coast ya, pantainya bagus di sana. Jadi itulah bekerja itulah saya ya bisa berkeliling lah paling tidak beberapa negara ya. Sebelum saya memutuskan sudahlah di situ. Jadi seperti itu. Jadi ya kangen teman-teman kadang-kadang saya pengen lagi kadang-kadang kembali ke masa-masa itu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak mungkin ya, dalam arti kan suami saya ada ya. Jadi ya kalau mau travel lagi harus bareng, maunya kayak gitu. Ya seperti itu teman-teman ya. Cerita hari ini. Semoga ada diambil hikmahnya. Sekali lagi jangan diambil yang negatifnya ya. Mungkin ini menjadi motivasi untuk teman-teman ya. Jangan pernah menyerah ya dengan keadaan.